gaji yang di-offer ternyata significantly lebih besar daripada gaji yang kalian terima sekarang. Nah, tapi tunggu dulu, jangan langsung bilang iya. Di video berikut ini aku akan membandingkan dua perusahaan yang dimana kita akan membedah total kompensasinya. Hey guys, welcome back to my channel. Nama gue Ilvan. Pernah nggak kalian suatu hari ditelepon sama headhunter, terus diproses terus sampai akhirnya diterima dan dikasih offering letter. Tapi sebelum memutuskan untuk pindah, kalian bingung dan galau. Gaji yang di-offer ternyata significantly lebih besar daripada gaji yang kalian terima sekarang. Katakanlah kalian sekarang digaji 7 juta per bulan, di tempat yang baru ternyata 10 juta per bulan. Nah, tapi tunggu dulu, jangan langsung bilang iya. Sebagai smart people, kita harus membandingkan seluruh total kompensasi yang tidak hanya berupa gaji. Di dunia HR, total kompensasi itu adalah gaji, terus juga tunjangan pensiun, tunjangan perumahan, tunjangan-tunjangan lainnya, bonus, dan seterusnya. Jadi kita harus membandingkan semuanya. Apakah perusahaan yang akan kita masuki itu punya komponen pengupahan yang sama atau enggak? Kalaupun berbeda, apa bedanya? Yuk kita belajar bareng. Nah, sekarang coba deh kita buat senario ya. Katakanlah gaji kalian saat ini 7 juta per bulan. Terus tiba-tiba di offer 10 juta per bulan. Gimana? Pasti seneng banget dong. Coba yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, kita juga harus melihat nih, seluruh komponen kompensasinya apa aja sih. Terus kita lihat berapa per bulannya. Lalu satuan ini bisa per tahun atau per bulan, per minggu, tergantung bagaimana skema pembayarannya. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus menyetahunkan seluruh komponen pengupahan ini agar kita bisa punya komparasi yang apple to apple. Oke, pertama kita lihat gaji. Nah, gaji sekarang katakanlah 7 juta per bulan. Satuannya 14 kali. Kenapa? Karena ternyata kalian dibayar THR plus ada tunjangan cuti. Ya, jadi per tahun sekitar 98 juta. Nah, bonusnya lumayan nih, guys. Kenapa? Karena kalian dibonus sekitar 20% dari gaji yang sekarang. Tunjangan pensiun itu kira-kira sekitar 10% dari gaji per bulan. Bervariasi setiap perusahaan, tapi kira-kira ini angka yang cukup menengah lah. Nah, lalu kesehatan. Ini yang menurut saya salah satu poin kritikal untuk dibandingkan. Tapi bukan ngebandingin apakah perusahaan yang sekarang atau yang baru ada skema BPJS-nya nggak. Karena biasanya sih by norm harusnya dua-duanya sudah punya ya. Tapi tulis komentar di bawah kalau misalnya ada perusahaan kalian yang nggak nawarin BPJS. Nah, untuk perusahaan yang udah semuanya dengan BPJS, biasanya ada nih on top of BPJS itu, yaitu adalah tunjangan kesehatan. Ini ada dua skema teman-teman. Skema pertama adalah rawat jalan, skema kedua adalah rawat inap. Tanya sama orang HR kalian berapa sih pagunya. Katakanlah kita bilang di sini untuk rawat jalan 500.000. Sementara untuk rawat inap kelas 1 rumah sakit standar 1 juta. Nah, satuan ini yang sebenarnya kita harus sedikit mengira-ngira karena kita nggak bisa tahu kan berapa kali kita sakit dalam setahun. Tapi coba lihat deh dari segi profil resiko kita, mungkin dari segi umur, mungkin kita sudah punya penyakit bawaan dan seterusnya. Katakanlah normalnya setahun kita rawat jalan 5 kali dan mungkin rawat inap di rumah sakit ya 5 hari. Sehingga kita bisa bilang totalnya 2,5 juta untuk rawat jalan dan 5 juta untuk rawat inap. Saya meng-gray out BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan karena yang tadi aku udah bilang, sebenarnya dua perusahaan ini sudah menawarkan skema yang sama di BPJS Kesehatan. Berikutnya adalah tunjangan transportasi, kurang lebih sekitar 10% dari gaji per bulan. Terus tunjangan perumahan itu kurang lebih sekitar 5%. Sehingga kalau kita totalin setahun, sekitar 149.600. Kebayangkan kalau kita ngelihatnya cuma gaji per bulan aja, kita cuma bilang iya gajiku cuma 98 juta. Padahal kalau kita totalin per tahun kira-kira segini. Yuk kita compare dengan yang 10 juta. Nah, yang 10 juta ternyata gaji satuannya itu hanya 13 kali karena dia hanya punya THR tapi tidak ada tunjangan cuti dan lumayan besar 130 juta. Ya jadi lumayan jauh nih kalau kita compare gaji dan gaji doang gitu. Nah kalau kita compare bonusnya, ternyata bonusnya itu tidak terlalu besar. Hanya sekitar 5% dari gaji setahun. Dan tunjangan pensiunnya juga nggak terlalu besar, sekitar hanya 5% dari gaji per bulan. Jadi
Mungkin biasanya kayak gini karena perusahaannya itu sudah punya gaji pokok yang lumayan besar, jadi dia tidak banyak invest di yang sifatnya bonus atau non-monetary. Nah, tetapi dia itu sudah punya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga dia tidak ada yang namanya rawat jalan, rawat inap. Jadi kalau kalian mau ke rumah sakit swasta sendiri ya harus bayar asuransi sendiri gitu ya. Dia punya tunjangan transportasi yang sebenarnya lebih kecil, hanya 5%. Karena dianggap lagi-lagi gaji pokoknya sudah lumayan besar gitu ya. Nah kalau kita jumlahkan per tahun, wah angkanya cakep nih. Hanya 149.500.000 gitu. Jadi bedanya sedikit sekali, bahkan gaji yang kalian terima sekarang itu kalau di total setahun kan itu lebih besar 100.000. Nah coba kita bandingin berapa masing-masing komponennya. Kalau dari gaji kita bisa lihat lebih besar 32%, dari segi bonus lebih kecil 66%, dari segi tunjangan pensiun lebih kecil 38%, dan lebih kecil 100% untuk total kesehatan. Transportasi lebih kecil 28%, perumahan karena nggak ada kita 100%. Jadi kalau kita total, kalau kalian pindah ke perusahaan yang ini berkurang 0,1%. Udah bisa bedain dengan jelas dong perbedaan antara dua perusahaan tersebut dalam hal total compensations. Kuncinya di sini adalah sebelum pindah itu harus mampu untuk menjabarkan dengan detail apa saja benefit yang ada di perusahaan kita sekarang dan juga perusahaan yang mau kita tuju ya. Dan kunci kedua adalah dijadikan semua total compensation itu dalam bentuk tahunan sehingga kita bisa menjadikannya sebagai apple to apple. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau ada komentar atau masih bingung dengan yang tadi saya jelasin, silakan put komentar kalian di kolom komentar di bawah ini dan aku akan mencoba menjawab semua pertanyaan kalian. Oke, jangan lupa like and subscribe biar kita makin semangat bikin konten yang bagus buat kalian semua. Sampai di sini dulu, salam produktif. Ciao.